Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Firmansyah dengan NIM 25087123. Saya dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga akan membahas materi tentang pendidikan agama Islam, yaitu hadis, sunnah, dan ijtihad. Yang pertama adalah hadis. Hadis menurut bahasa berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam perbuatan, perkataan, ketetapan, atau takrir, yaitu maupun sifatnya fisik maupun akhlak. Selanjutnya, jenis-jenis hadis berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah qauliyah. Qauliyah adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fi'liyah. Fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah takrifiyah. Takrifiyah ini adalah persetujuan Nabi Muhammad terhadap ucapan atau perbuatan sahabat. Selanjutnya, fungsi hadis. Yang pertama adalah hadis berfungsi sebagai bayan at-takrir, yaitu menguatkan pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir, yaitu hadis memberikan rincian lebih lanjut terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau universal. Yang ketiga adalah bayan at-taghyir atau tabdil, yaitu hadis mengubah atau menggantikan hukum yang ada di dalam Al-Quran, meskipun hal ini sangat jarang terjadi dan hanya dalam kondisi tertentu. Yang keempat adalah bayan at-tashri', yaitu hadis memberikan solusi hukum untuk masalah-masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Dasar hukum hadis yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hashr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sunnah atau hadis. Penulisan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW belum dilakukan secara resmi karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Namun di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW mengizinkan beberapa sahabat menulis hadis. Periwayatan hadis kemudian berkembang pesat hingga melahirkan ilmu hadis yang menjaga otentisitas sanad dan matan. Dan di dalam hadis terbagi dalam 3 kandungan. Yang pertama adalah sanad, yang kedua matan, dan ketiga adalah perawi. Dan pengamalan sunnah atau hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwanya umat Islam tidak akan tersesat selama berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Karena itu, sunnah atau hadis wajib diamalkan untuk memahami ajaran Al-Quran dan menuntun umat dalam menapaki kehidupan sehari-hari sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seseorang mujtahid untuk menetapkan suatu hukum syara mengenai suatu masalah yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad yang pertama dalam Al-Quran, yaitu tepatnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Sedangkan dalam hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di mana Rasulullah SAW memberikan ijtihad sebagai cara untuk menyelesaikan masalah jika tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Menjadi seorang mujtahid tidaklah mudah, yaitu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah seorang mujtahid adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Yang kedua, menguasai bahasa Arab dan ilmu usul fikih. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam. Yang keempat, bersikap adil dan bijaksana. Selanjutnya, macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu hukum. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas menetapkan hukum suatu masalah berdasarkan persamaan dengan masalah lain yang hukumnya sudah jelas.
Yang ketiga adalah ihtisan. Ihtisan adalah meninggalkan suatu hukum yang sudah ada karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau membawa kemaslahatan yang lebih besar. Yang keempat adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak diperintahkan atau dilarang secara langsung oleh syara. Di era modern ini, ijtihad menjadi semakin sangat penting karena banyak muncul masalah-masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Melalui ijtihad, para ulama dapat memberikan solusi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kesimpulannya, hadis dan ijtihad dua pilar penting dalam hukum Islam. Hadis memberikan contoh dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, sementara ijtihad memungkinkan umat muslim untuk terus mengembangkan pemahaman agama seiring dengan perkembangan zaman. Keduanya, jika dipahami dan diamalkan dengan benar, akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.